Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Senin tanggal 24 Juli 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 4 ayat 2, dikatakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, berperilaku di dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai kasih sungguhlah sangat mudah. Di dalam 1 menit kita bahkan dapat mengatakan kasih sampai beberapa kali. Namun ketika diperintahkan untuk melakukan kasih, kita pasti akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukannya. Itulah artinya sesuatu yang dikatakan tidaklah mudah untuk melakukannya. Semakin jauh jarak kita antara perkataan dan perbuatan, kita adalah pribadi yang omong saja. Kalau kita mengintrospeksi diri kita, berapa banyakkah perkataan kita yang sudah kita laksanakan dan kita hidupi? Nasihat Rasul Paulus ini berhubungan dengan kesatuan jemaat, di mana Paulus merasa perlu memperingatkan akan kesatuan. Rasul Paulus menyadari bahwa tidaklah mudah untuk merajut persatuan itu, apalagi jemaat itu terdiri dari berbagai macam tingkah laku, heterogen, memiliki berbagai keinginan dan berbeda-beda tujuan. Apalagi di dalam perbedaan itu tersirat adanya kepentingan serta kekurangan. Hal itu menjadi faktor utama penghambat persatuan. Namun jika jemaat dapat satu hati, satu pikiran dan satu tujuan, melihat faktor penghambat itu dan mengarahkannya untuk kepentingan bersama, faktor penghambat itu tidak menjadi penghalang. Sejatinya, jemaat itu pasti dapat bersatu jika melepas kepentingan pribadi dan menerima kekurangan yang ada, lalu bersama melangkah merajut kesatuan di dalam perbedaan yang ada itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat melepas kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan umum, jemaat harus mampu memahami dan melaksanakan pekerjaannya dengan kasih. Kasih melandasi pekerjaan itu adalah kasih yang mengenal sesama seperti diri sendiri. Kasih yang berasal dari Allah yang Esa, yang mendorong dan melahirkan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, serta kasih yang melandasi ajaran Kristus dan Roh Kudus. Tanpa keluar dari pemahaman kasih yang demikian, kita tidak akan dapat melakukan pekerjaan merajut kesatuan secara konsisten dan kontinu. Selamat bekerja dan hidup di dalam kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus, tolong kami Tuhan dan sertai kami untuk hidup di dalam kasih Kristus, dan mampukan kami lewat Roh Kudus-Mu untuk merajut persatuan, satu hati, satu pikiran di antara jemaat yang heterogen, rela mengesampingkan kepentingan
diri sendiri, kepentingan kelompok demi untuk mencapai kepentingan bersama dan persatuan jemaat. Kiranya kami mampu menuruti firman-Mu untuk selalu belajar dan berusaha memelihara dan mengekspresikan kesatuan jemaat melalui sikap moral yang rendah hati, moral yang lemah lembut, moral yang sabar, kasih, dan saling membantu. Sadarkan kami Tuhan, bahwa kesatuan umat Allah terbentuk karena didiami oleh Roh Allah yang sama, satu pengharapan, satu iman, dan satu baptisan yang bersumber dari satu Tuhan. Berkati kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya, beri kami kesehatan dan sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami agar fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan kasih Kristus menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.